Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, hari ini hari pertama kita belajar matematika. Nah, pada pelajaran matematika pertama ini, materi pertama kita tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi ada bilangan bulat dan pecahan. Untuk itu kita harus pelajari dulu semua tentang bilangan bulat, baru kita masuk pecahan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, anak-anak ibu di sini dituntut untuk menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi kita harus bisa menentukan urutan pada bilangan bulat saja dulu. Nanti setelah selesai kita semua tentang bilangan bulat baru masuk pecahan. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini kamu semua diharapkan harus mampu menentukan setiap urutan pada bilangan bulat. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada urutan bilangan bulat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang bilangan bulat, apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran SD tentang bilangan bulat? Apa saja yang termasuk bilangan bulat? Masih ingat? Apakah 3 termasuk bilangan bulat? Apakah 2 bilangan bulat? Apakah min 3 bilangan bulat? Apakah 0 bilangan bulat? Nah, itu semua termasuk bilangan bulat. Nah, jadi apa itu bilangan bulat anak-anak? Nah, jadi bilangan bulat itu gabungan dari bilangan, baik itu bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, jangan sampai yang berbentuk por itu bukan bilangan bulat, tapi itu bilangan pecahan. Nah, jadi dari 0, ini terlihat garis bilangan. Dimulai dari 0 ini, pusat kita, titik pusat, ke arah kanan, ke arah positif, maka nilainya semakin besar. Nah, kalau dia dari 0 ini, titik pusatnya ke arah kiri, ke arah negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, jadi kalau negatif ini, kalau dia mendekati 0, maka nilainya besar. Kalau menjauhi 0, maka nilainya kecil. Antara min 1 dan min 3, yang besar itu adalah min 1 karena dia mendekati 0. Kalau min 3 itu dia kecil karena menjauhi 0. Nah, lanjut. Contoh soal. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, 11 derajat Celcius di atas 0. Kalau dia di atas 0, berarti ibarat dia ke arah kanan, ke arah positif, berarti dia 11 derajat Celcius. Contoh yang kedua, 20 derajat Celcius di bawah 0. Kalau dia di bawah 0, berarti kita ibaratkan ke arah kiri, ke arah negatif. Nah, berarti dia min 25 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, 12 langkah ke kanan dari posisi diam, di mana posisi diam diambil sebagai titik 0. Nah, posisi diam di titik 0, 12 langkah ke kanan, berarti dia ke arah kanan, ke arah positif, sebanyak 12 langkah. Berarti hasilnya tetap 12, karena dia ke arah kanan. Kalau dia ke arah kiri, maka dia negatif 12. Itu bedanya. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjut. Membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat ini, kita membutuhkan tanda apakah dia kecil atau dia besar, apakah dia ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, ini contoh soalnya. Bandingkan bilangan bulat di bawah ini. Contoh yang pertama, 3 titik min 1
Apakah dia besar tandanya, apakah kecil. Nah, 3 ini dia besar atau kecil? 3 ini besar dari min 1. Karena dia besar 3, maka ke arah 3 kita hadapkan mulutnya. Nah, ke arah 3 itu kita hadapkan mulutnya ya, karena dia paling besar. Nah, seandainya ibarat kata anak-anak ibu lagi mau beli makanan nih. Ada makanan yang sedikit, ada makanan yang banyak. Makanan yang mana anak-anak ibu pilih? Pasti makanan yang banyak, ya kan? Nah, jadi ke makanan yang banyak itu ya awak aran mulut wak muncung wak kasih tu adoan. Nah, oke. Sekarang contoh kedua. Min 4,2. Apakah dia tandanya besar atau kecil? Apakah min 4 kecil dari 2 atau min 4 besar dari 2? Mana yang besar? 2. Karena 2 yang besar, maka ke arah 2 kita hadapkan mulutnya. Muncungnya ke arah 2 adoan. Wak ngangwang ke arah 2. Nah, sekarang contoh ketiga. Min 1 titik min 3. Mana yang besar? Antara min 1 dan min 3. Besar min 1, berarti ke min 1 kita hadapkan mulutnya. Wah, ke arah min 1 tu masukan. Contoh keempat, 2,4. Apakah dia besar atau kecil? Mana yang besar antara di sini? Besar 4, berarti keempat kita hadapkan mulutnya. Wak ngangwan kampe mulutnya. Nah, oke. Sudah bisa membandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Kalau nyo besar, awak ada mulutnya kayak yang gadang tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat ini, kita mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini ada contoh soalnya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Min 5, min 3, 0, 1, 2, min 2, min 4, min 1. Nah, di sini kan ada negatif nih, angka negatif. Kita lihat dulu mana angka negatif yang paling kecil. Nah, kalau dia negatif tadi, dia menjauhi 0, berarti dia paling kecil angkanya. Kalau mendekati 0, paling besar. Nah, yang paling kecil mana? Min 5. Min 5 ini angkanya yang gedang kan, berarti min 5 ini bilangan terkecil dalam mengurutkan bilangan bulat. Kemudian setelah min 5 berapa lagi? Min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, setelah itu apa lagi? 0, baru 1, baru 2. Nah, kalau bingung dalam mengurutkan ini, bisa bikin garis bilangan supaya anak-anak ibu paham. Nah, contoh kedua, min 12, min 6, 0, 6, 3, min 9, min 3, dan 9. Nah, ini kita urutkan juga dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini mana angka yang paling kecil? Negatif 12, karena dia menjauhi 0. Kemudian setelah negatif 12 berapa lagi? Min 9, negatif 6, negatif 3, kemudian 0, kemudian berapa lagi? 3, 6, 9. Sampai seterusnya, sampai dia terbesar. Nah, oke, sampai di sini paham anak-anak ibu? Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang pertemuan pertama ini. Semoga anak-anak ibu dapat paham apa yang ibu jelaskan. Nah, ibu akan berikan latihan. Nanti tolong dibuat latihannya di buku latihan. Kemudian fotokan jawabannya, dikirim ke WA pribadi ibu. Sampai jam pelajaran kita habis. Oke? Sebelum jam pelajaran kita habis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.